warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan lagi pertemuan kita dan belajar kita. Namun sebelum kita masuk, sudah beberapa kali ini kita harus membuat kesepakatan ke kelas. Nah, kira-kira kesepakatan kelas ini anak-anak semuanya ini terkait di dalam pembelajaran Bapak saja. Misalnya apa yang kita ingin kita buat, masuk jam berapa, boleh tidak bawa makanan di dalam kelas, ini kita sepakati. Artinya supaya nanti setelah kita belajar, kesepakatan ini bisa kita jalankan bersama-sama. Baiklah anak-anak semuanya, kita akan buat bagaimana kesepakatannya. Nanti Bapak tampilkan sebentar. Akan kita rumuskan bersama-sama dan kita jalankan bersama-sama supaya kelas kita nanti saat pembelajaran kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar dengan kesepakatan kita. Jadi anak-anakku boleh, Pak, kami ini nanti kita tawarkan ininya kepada anak-anak semua. Nah, kesepakatan yang sudah Bapak rancang ini dia. Apakah ini nanti bisa kita sepakati atau kita rubah? Kita rubah. Yang pertama, masuk kelas paling lambat 8 menit setelah guru sudah di dalam kelas. Bila terlambat maka ada konsekuensinya. Kira-kira bisa? 5 atau 8? Bagaimana? 5. Hah? 8 atau 5? 8. Berapa? 8. Coba yang 8 berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang perempuan. Berarti kita sepakati masuk paling lambat 8 menit setelah guru sudah di dalam kelas. Bila terlambat maka ada konsekuensinya. Kira-kira apa konsekuensinya, Nak? Ini ada push up 10 kali untuk laki-laki dan mencari sampah di bangku kawannya. Yang mana kita pakai, Nak? Gimana? Gimana, Nak? Silakan kamu. Kamu 10 kali kamu? Yang lain? Push up juga? Enggak. Kalian mau enggak? Nanti ini kalau kalian tidak mau push up, boleh kita ganti dengan apa yang kita sepakati? Hah? Oke, ada yang mau push up 10 kali, ini untuk ini ya, bukan kita apa, ini artinya konsekuensi yang kita buat. Kalau kalian tidak suka, boleh kita ganti dengan misalnya mencari sampah di bangku kawannya. Boleh, yang mana? Yang atas. Hah? Oke, yang 10 kali push up, tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama. Ada yang tidak mau suka push up, ada yang tidak. Oke, sekarang coba, silakan. Terus apa? Push up 10 kali. Sudah paham? Oke. Nanti kita buat berarti 10 kali untuk laki-laki dan mencari sampah untuk anak perempuan. Selanjutnya, tidak dibenarkan makan di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Kita sepakati? Sepakati. Jadi kita tidak boleh makan di dalam kelas. Atau ada yang lain yang ditawarkan? Ada? Ada? Tidak. Berarti kita tidak membawa makanan ke dalam kelas. Nomor 2 kita sepakati. Yang nomor 3, setiap keluar dan masuk kelas harus minta izin ke guru. Nah ini bisa kan? Bisa. Misalnya mau ke kamar mandi, tunjuk tangan. Pak, saya mau ke kamar mandi. Nah, nanti harus minta izin dulu. Nah, setelah nanti keluar dan kembali ke kelas, pintu ditutup maka diketuk. Meminta izin untuk masuk kembali. Paham? Paham. Sepakat? Sepakat. Terus selanjutnya, menjaga ketertiban kelas selama proses pembelajaran. Ini penting. Jika ada kawan kita bertanya, yang lain mendengarkan. Kalau ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Dan ketika ingin berbicara harus tunjukkan tangan. Misalnya
mau menjawab pertanyaan guru atau Bapak tanyakan, nanti tunjuk tangan. Pak, saya. Yang lainnya menjaga ketertiban di dalam kelas. Sepakat? Sepakat atau ada yang mau berubah? Boleh kita ubah kalau yang mau. Berarti sudah? Sudah. Oke. Selanjutnya, siswa yang tidak hadir selama 15 kali masuk selama 6 bulan, maka yang tanpa keterangan, dari wali murid dan wali kelas, maka tidak diperkenankan ujian semester khusus pelajaran kita. 3 kelas, Pak. Nah, itu 3 kelasnya di kelas. Ini ada 15 kali nggak ada pernah minta izin. Ya, kalau 15 kali kalian tidak hadir, absensinya kalian tidak diberikan ujian. Setuju atau tidak? Silakan. Misalkan kita yang hadir, Pak. Gimana? Misalkan kita. Ini kita. Nah, ini ada di antara kita 15 kali, 15 hari dia nggak datang berturut-turut. Ini pun ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Hah? Pak. Nggak, ini sama Bapak. Ya, bukan kalau nanti sama guru lainnya mungkin dia hadir, sama Bapak tidak. Tetapi kalau Bapak itu 15 hari apa? Ya, nggak hadir. Oke. Nggak, sepakatnya atau bagaimana ini? Atau kita hilangkan? Nggak, terserah. Lu sepakat nggak? Bang, sepakat nggak? 15 kali yang nggak bisa hadir ya. Ingat, 15 kali kalian hadir, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian. Atau kita akan memanggil, oke, kita ubah saja yang ini ya. Kita ubah saja. Gimana nak? Silakan. Kalau ada keterangan tidak ada, Pak. Misalnya apa? Nggak ada kabar. Kalau misalnya orang tuanya menulis misalnya atau ada WA ke wali murid, ke wali kelasnya dari wali murid, itu berarti ada dari izin. Berarti dia tidak termasuk. Ini yang tidak ada keterangan sama sekali. Ya kan? Seperti itu 15 kali dia tidak hadir, maka itu jadi kemudian. Sudah bisa sepakati atau bagaimana? Ya, sepakati atau tidak? Oke, sepakat ya. Selanjutnya, guru wajib menunjukkan nilai ujiannya, baik itu semester ataupun tengah semesternya. Jadi Bapak nanti akan memberikan nilai langsung di kelas Nina. Ini nilai kita proyek ya misalnya. Nanti nilainya kita lihat. Kalian berarti Bapak memberikan nilai kalian. Bisa ditampilkan? Bisa ya, untuk mengetahui sejauh mana kita sudah dalam proses belajar di dalam kelas. Paham? Setuju? Oke, setuju ya Bapak tawarkan ya. 7. Guru menggunakan media belajar sebagai berikut. Ini Bapak. Kalau mau cocok silahkan, kalau tidak kita ubah. Penayangan video pembelajaran yang sesuai dengan materi. Apa yang mau kita pelajari, Bapak bisa menyediakan videonya sehingga memudahkan pemahaman kita. Ini bisa? Bisa. Ya. Yang kedua, media lain yang relevan dan inovatif. Apa itu relevan? Mungkin kita boleh kita membuat sebuah karya. Misalnya kita entah membuat apa. Yang penting sesuai dengan apa yang kita pelajari. Ini bisa? Bisa. Bisa. Selanjutnya, setiap tugas diusahakan dikerjakan di kelas dan dikumpulkan ke guru menjadi nilai harian. Artinya, kalau ada tugas yang kita kerjakan, dikumpul hari itu juga. Jadi, Bapak tidak akan memberikan PR di rumah. Atau kalian mau minta di rumah, boleh. Boleh? Boleh, Pak. Boleh PR atau langsung dikerjakan di rumah? Di rumah atau di sekolah? Di rumah. Di rumah. Oke, berarti kita ubah ya ini ya. Berarti kalau kalian setuju kita ubah. Berarti ini kita ubah menjadi tugas dikerjakan di rumah. Ya sudah ya. Nah, ini kesepakatan kita ada 7
8 poin ya, 8 poin ya, 8 poin. Ini yang kira-kira mau ditambahkan atau bagaimana? Tambah. Apa lagi? Ya silakan kalian apa? Pak, izin hanya 1 orang, Pak. Ayo, bagaimana? Izin hanya 1 orang kali. 1 kali dalam? 1 orang. Maksudnya di dalam pembelajaran? Enggak boleh keluar 2 orang. 1 orang berisinya. Oh, berarti setiap kali, oke, berarti kita ubah di mana? Tambahin, Pak. Ini ya, untuk ini kita ubah tadi untuk perempuan ya. Untuk perempuan. Terus apa lagi, Nak? Ini yang kita tambah ya. Yang ini ya. Yang ini berarti hanya boleh 1 orang saja dan 1 kali dalam proses pembelajaran. Sudah, Nak? Bisa? Bisa? Gak bisa kita belum ini kita buat sama-sama loh. Yuk kita baca lagi. Hah? Ya? Nih, coba 1 orang yang baca silahkan ke depan. Kalau memang susah sini coba baca sini 1 orang supaya lihatnya coba. Ayo, siapa yang mau bacanya? Membantu kawannya, ayo. Apa, Nak? Masalah dia, Pak. Enggak, aku juga, Pak. Oh, boleh maju silakan, Nak. Boleh yang ini yang katanya dia. Ya, silakan yang katanya. Ayo, silakan. Silakan baca, Nak. Silakan sini bacanya. Yang ini aja, yang di laptop. Silakan duduk. Yang kencang suaranya ya. Nanti dengarkan ya. Silakan, ayo. Masuk kelas paling lambat 8 menit setelah guru sudah di dalam kelas. Bila terlambat maka konsekuensi. Ya, silakan. Push up 10 kali laki-laki. Mencari sampah bangku kawannya untuk perempuan. 2. Tidak dibenarkan makan di dalam kelas dalam proses pelajaran. 3. Setiap keluar dan masuk kelas harus minta izin ke guru. Hanya boleh 1 orang saja dan 1 kali dalam proses pembelajaran. 4. Menjaga ketertiban kelas selama proses pembelajaran. 5. Siswa yang tidak hadir selama 16 kali masuk selama 6 bulan tanpa keterangan wali murid dan wali kelas maka tidak diperkenakan ujian semester khusus pelajaran proyek. 6. Guru wajib menunjukkan nilai PTS dan nilai semester. 7. Guru menggunakan media belajar sebagai berikut: penayangan video pembelajaran yang sesuai dengan materi, media lain yang relevan dan inovatif. Sudah. Setiap tugas diusahakan dikerjakan di kelas dan di rumah serta dikumpulkan ke guru menjadi nilai harian. Nah, sudah bisa kita pahami? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah kita pahami, silakan Abang duduk. Nah, kalau kita sudah sepahami, berarti ini menjadi kesepakatan kelas kita. Jadi, untuk pelajaran ini sampai semester depan kita menyepakati ini. Jadi, mohon nanti kesepakatan ini kita pahami bersama-sama. Sudah? Sudah. Kalau sudah, ada yang ingin bertanya, Nak? Silakan, kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita selesai di sini. Ada? Ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak? Kalau tidak, berarti inilah kesepakatan kita dan Bapak harapkan ini akan kita jalankan selama 1 semester ini ya. Berarti sudah selesai ini, maka kita akhiri. Bapak akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam
mengakhiri undangan kami tentang diseminasi budaya positif. Nah, setiap kita memang di sekolah ibu bapak sudah mempunyai peraturan dan kesepakatan kelas. Pun demikian, kami ada tugas dari MS bahwa kami guru calon guru penggerak ini harus mengimbaskan juga tentang apa itu budaya positif. Nah, ini hari ini kita laksanakan. Salam guru hebat, semua kita guru hebat, tidak ada yang tidak hebat. Namun hebat kita itu mungkin orang tidak melihat, tapi kita adalah guru yang hebat. Saya yakin ibu-ibu di depan ini sudah banyak menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik. Berarti kita adalah guru yang hebat. Nah, latar belakang daripada budaya positif ini yang kita ketahui ibu semuanya, kita setiap sekolah pasti akan menginginkan suasana yang aman, nyaman, dan berbudaya positif dari semua warga sekolahnya, khususnya peserta didiknya melalui kebiasaan praktik baik. Apa itu praktik baik? Ini sering sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Misalnya pagi-pagi kita menyalami siswa, atau kita sering mengingatkan siswa, itu sebenarnya sudah menjadi budaya yang positif di sekolah kita. Nah, ini sudah sering kita lakukan dan sudah mungkin sudah puluhan tahun kita laksanakan. Namun kita belum tahu mungkin itu salah satu budaya positif. Nanti selanjutnya kita kembali. Nah, budaya positif ini harus dilakukan secara kontinuitas. Artinya, setiap kita harus melakukan hal tersebut. Saya ada kesempatan sekolah, kita pikir pekerjaan kita ini dan ini, dan itu harus kontinuitas, tidak hanya berhenti di satu orang saja. Jadi semuanya kita di sekolah ini wajib untuk menjalankannya untuk komunitas ini. Selanjutnya, konsep inti budaya positif itu ibu, ini ada beberapa bagiannya. Pertama, perubahan paradigma belajar. Bagaimana siswa yang dulu sentris kepada gurunya ini berubah menjadi mereka lebih aktif dan inovatif berkreasi di dalam pembelajaran, sehingga kita bisa meningkatkan motivasi siswa itu untuk mereka belajar lebih mandiri kembali, seperti yang direncanakan kita, yaitu profil belajar Pancasila. Ini yang akhirnya yang akan kita tuju. Selanjutnya, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yang tadi Bu, kita membuat kesepakatan kelas. Nah, saya mau tanya dulu, apakah kita setiap masuk kelas itu membuat kesepakatan dengan siswa? Ya. Artinya, untuk apa? Walaupun di kelas itu sudah ada peraturan, tetapi lebih baiknya kita setiap masuk kelas itu ada kesepakatan kelas sehingga kita terarah. Artinya kita pun diatur di situ dan kita atur bersama siswa. Karena di masalah ada dua Pak ya, ada kesepakatan, ada namanya peraturan. Apa perbedaan keduanya? Dia sama-sama mengikat kepada murid. Namun kalau peraturan itu tidak melibatkan siswa. Misalnya seragam, apakah ibu buat seragam itu ambil siswanya, dia kita seragam kita seperti kan tidak. Langsung sekolah bukan seragam kita hari ini putih biru. Misalnya hari Rabu baju kerawang atau sebagainya, itu peraturan apa melibatkan siswa. Tetapi kalau kesepakatan kelas, ini harus melibatkan siswa. Harus melibatkan siswa. Artinya apa kesepakatan kelas kita itu? Kita harus melibatkan mereka untuk berapa? Kenapa? Kesepakatan bersama. Ini yang harus kita lakukan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Ya benar. Setiap guru pasti menanamkan kebajikan setiap dia mengajarkan. Kita harus sadarkan itu kepada siswa kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang sekarang ini menjadi permasalahan di kita. Setiap guru masuk dalam kelas pasti memikirkan ini siswanya semuanya kebutuhannya sama. Padahal ada siswa kita, ini mungkin Bu ya, saya juga mengalami hal itu. Ada siswa saya, dia duduk di belakang dan tidak memperhatikan pembelajaran.
Ketika saya ingat, kenapa kamu kayak begitu serius mengikuti pelajaran? Apakah kau tidak suka dengan pelajaran? Bukan Pak, saya tidak nampak yang Bapak tampilkan itu menggunakan PowerPoint. Kenapa? Karena cahayanya mata saya merasa kabur. Nah, kita mengira bahwa dia itu sebetulnya dia punya kaitan itu. Nah, bagaimana mengatasi ini? Ada yang siswa yang hanya berjalan saja. Ketika kita mengajak dia, nak tolong jelaskan ini, dia tidak suka. Ada. Dia masuk dia berani aja dia. Tapi kalau kita suruh, nah apa itu bola? Makanya dia bola itu Pak. Nah itu sudah pembelajaran, itu sudah masuk itu. Jadi jangan hanya kita menilai siswa itu dari kemampuan akademiknya. Tetapi di hari-harinya, kalau dia sudah menyebutkan itu, saya nak tahu apa itu parabola. Dia bilang parabola itu ini yang menerima sinyal di masker. Nah itu kan betul parabola bukan? Berarti dia mengetahui dari masuk kita sudah di situ. Tetapi kadang-kadang kita tidak begitu. Salah kamu, tidak seperti itu. Jadi kita harus memahami bagaimana setiap karakter siswa tersebut. Ini yang harus kita miliki. Kenapa siswa itu mengaku di dalam kelas? Ada seperti itu ya? Ada kalau kita berbicara, ya kita berbicara di belakang. Berarti ini ya Bu, kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi. Nah, kita masuk itu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia kita. Bagaimana kita memotivasi siswa kita untuk lebih ke arah yang positif. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah ini yang paling penting kita. Kontrol restitusi. Bagaimana kita menyadarkan siswa kita? Bagaimana kita ingin menerapkan semangat kita? Tetapi dia menyadari kesalahannya. Di sini maksudnya ketika siswa sudah mengetahui kesalahannya, otomatis dia akan memperbaiki diri. Tetapi kalau anak bersalahkan, dia tidak akan terima. Apalagi kita menjudge-nya, kamu salah, dan kita tidak mau mendengarkan apa alasannya, ini yang salah. Jadi nanti berkaitan dengan nanti pembelajaran berprestasi dan sebagainya. Jadi restitusi ini tidak hanya di BK, kita pun harus mempunyai ilmu itu. Selanjutnya ya kelas. Nah, kelas ini tadi yang sudah buat ya. Kelas kita misalnya masuk kelas 5B, setelah guru masuk tidak boleh membawa makanan, tidak boleh membawa sampah sembarangan. Ada yang guru yang berbicara, siswanya dia ada siswa yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Dan itu terus kita tanamkan setiap pembelajaran kita itu, sehingga anak terbiasa. Ini yang kita inginkan itu. Selanjutnya segi 3 restitusi. Ini nanti akan kita bahas itu. Bagaimana cara penanganannya? Selanjutnya, nah pembelajaran dengan paradigma baru apa itu? Nah, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil Pancasila. Ini yang sedang dilakukan sekarang. Profil pelajar Pancasila. Apa itu? Topiknya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yesus dan berakhlak mulia. Ini hasil nanti lulusan sekolah kita yang kita inginkan. Mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, kebinekaan global. Ini yang harus kita ciptakan siswa itu dan berhidup. Artinya, sehingga kalau orang mendapatkan ini, otomatis kita harus memahami dulu setiap siswa kita. Repot tak? Repot. Mungkin ada yang dulu 10-20 siswa di dalam kelasnya itu mungkin lebih ringan, tapi bayangkan sekolah yang 32 satu kelas dengan tingkah pola yang berbeda. Namun itu juga berarti itu bagaimana kita harus memahami kebutuhan dia. Kalau dia memang ingin bersenang-senang belajar, coba kita akan metode kita bersenang-senang. Misalnya SPP kita. Saya sering melakukan itu sebelum melakukan pelajaran, karena saya diberikan waktu itu di jam 7 tapi di jam 12.35 sampai jam 1. Ini juga paling rendah siswa. Mereka sudah berdiri lagi. Nah, bagaimana kita meningkatkannya? Mungkin saya akan membuat sedikit lucu. Bisa seperti ini. Nah,
ada seekor YouTube mengamuk siapapun yang tidak bisa menangkapnya. Nah, atas kita anak, bagaimana lulu itu saya lulu? Ini pertanyaan. Anak-anak akan mengeluarkan dirinya. Mengapa rame-rame? Tidak ikat. Apakah kita ambil tombak, kita tombak pas saja kamu ramai orang lain? Itu benar, tapi ada yang lebih benar. Apa itu Pak? Ditambahkan timnya. Tadi lembu mengaku. Supaya dia lembu, tambahkan timnya. Nah, akhirnya berarti sudah. Artinya ini yang harus kita untuk mencairkan suasana. Jangan kita menciptakan pasti itu. Ya, apalagi kami lagi ini yang sering kita pilih sesuatu ya. Apalagi saya juga di sini kalau saya itu lagi lewat. Semacam mereka mau saya. Padahal, kenapa dia takut mungkin? Tapi dari perilaku saya. Tapi sebenarnya kita dikasih bagaimana kita menciptakan suasana sehingga pelajaran itu bermakna. Ini sehingga terciptalah pelajar yang profil Pancasila ini yang juga terkait kita. Nah, ini Bu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ini ada ilustrasi Bu, ada seorang anak yang diberikan semacam apa istilahnya? Kontrol di belakangnya. Seperti kalau kita ada bebek mainan itu, kita ini langsung nafas dia akan berjalan. Apakah siswa kita seperti itu? Ini dia, industri guru mengontrol murid. Sehebat-hebatnya kita tidak akan pernah bisa mengontrol murid seperti kita. Termasuk anak kita juga di rumah. Kita tidak bisa mengontrol dia seperti itu. Walaupun orang tua, kita menginginkan yang terbaik kepada anak kita. Dan kita mau bilang, kamu tidak boleh seperti ini, kamu harus seperti ini. Ternyata anak tidak suka. Nah, ini yang terjadi kita. Seolah-olah kita sebagai orang tua dan seorang guru, kita bisa menguasai kemerdekaan mereka. Kita bisa menguasai semuanya. Dia harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, bahwa semua perbuatan positif dalam bermanfaat, justru bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Ini yang terjadi. Ketika kita memberikan kesalahan, kamu sudah melakukan keinginan, kita memberikan suatu kesalahan. Apakah tidak ada salah dari kesalahannya? Ada Quran dan Al-Quran. Ada yang merasa dirinya tidak terima disalahkan tanpa dia memberikan alasan, langsung kita justice bahwa dia melakukan tindakan yang salah, sehingga dia akan dilakukan kita. Mungkin dalamnya tidak begitu ya. Kalau mungkin yang agak sedikit, mungkin ada sepeda beribu sambil jalan request. Atau minimal dia menendang ban kendaraan. Walaupun tidak apa-apa. Namun itu sudah membuktikan bahwa dia tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Makanya kita ketahui dulu bagaimana untuk itu. Ya, boleh ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang harus kita jelaskan. Jangan kita menganggap sebagai orang guru sudah lama misalnya kita lebih berhak menguasai sesuatu itu. Jadi ini yang harus kita sedikit-sedikit harus kita ubah. Nah, apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan apa? Dengan apa yang dia lakukan. Bertanggung jawab dan menumbuhkan usaha diri berdasarkan nilai kebajikan. Ini yang kita inginkan. Bagaimana siswa kita itu bisa menyadari kesalahan yang terbuat. Kita sadar, misalnya kita ini asal ya, kita ada guru ya, ada masalah. Kalau kita didengarkan, memang yang kami yang salah, kamu yang salah, apa yang tidak? Tidak. Kalau kita bicara, walaupun kita secara salah, tetapi ketika orang mau menyalahkan kita tidak terima. Apalagi yang menyalahkan kita itu adalah orang yang lebih muda. Pasti akan keluar kata-katanya, kamu baru kemarin menjadi guru, saya sudah puluhan tahun. Padahal kita tahu itu kesalahan kita benar. Ini yang tidak ada boleh lagi. Artinya, ketika kita menyadari kesalahan kita itu, ya benar saya salah. Otomatis ada solusi di diri kita. Oh, kalau saya salah, berarti saya tidak lagi melakukan perbuatan yang salah. Ini yang tidak kita lakukan kepada siswa kita. Bagaimana siswa kita itu
bisa memahami kesalahan yang kedua. Misalnya kita ya, kita melihat, kenapa kamu tidur? Mungkin dia akan memberi alasan dengan banyak. Mungkin kita tidak tahu. Tapi biasa menjemput apa? Ketika saya pikir hari sering, saya kemudian sendiri itu menjemput di gerbang sekolah. Ketika ada siswa itu terlambat, itu di kelas kelas 8, kalau itu dia kelas 7. Dia terlambat sendiri. Saya tanya, kenapa kamu terlambat? Dia tidak menjawab. Ya, kenapa kamu terlambat saya? Kamu tahu nggak? Ini kita banyak guru ya. Kamu tahu nggak bahwa kita akan upacara itu jam 7.30 kita sudah mulai upacara. Kamu sudah lewat 15 menit. Apa kerjaan kamu? Ya. Terakhir selama selesai, akhirnya saya merasa bersalah sendiri, Pak. Kenapa? Dia menjawab, Pak, saya tidak mempunyai orang tua lagi. Saya harus kakak saya. Kakak saya bekerja di toko. Kebetulan kakaknya sakit. Jadi tidak sempat melaksanakan, sehingga dia melaksanakan sendiri sehingga waktunya terlambat. Padahal yang dikatakan itu benar. Tetapi di awal kita sudah menyatakan dia. Ini peraturan jam 7.30 kamu harus masuk. Kenapa kamu baru 15 menit kamu mau masuk juga? Kita tidak pernah mau tahu alasan mereka. Nah, untuk saya anak-anak tidak kreatif. Kalau sempat yang melawan tanpa ada alasan yang kita tahu dari dia, bagaimana kita ingin memberikan solusi kepada dia? Ibu. Ini yang sering terjadi di kita. Ini hati-hati ya. Jadi kalau kita ingin melihat secara itu, tolong gunakan alasan sehingga kita tahu bagaimana kita memberikan solusi untuk diri. Itu Bu ya. Nah, dapat Bapak Guru memahami dan dirasakan motivasi kita melakukan akibat paksaan dan ujian atau hukuman. Jadi jangan anak itu kita paksakan supaya dia sadar dengan hukuman. Bu ya, di sekolah kita banyak. Walaupun ada yang protes, ketika sekolah itu menentukan anak laki Pak yang rambutnya panjang dipotong. Saya pernah bilang anak-anak itu, Pak, ada hubungan Pak rambut yang panjang dengan kita? Tuh, saya dapat. Saya dapat. Ada hubungan nggak? Orang yang rambutnya panjang dengan kita? Saya sekolah Pak. Saya sekolah di sini. Tapi karena rambut saya lebih panjang dipotong. Apakah ada kaitannya rambut yang saya dipotong dengan kebijakan saya? Apa yang kita jawab? Pasti ada hubungan kan? Tapi yang kedua yang panjang rambut bisa jawab juga juara kelas. Kan gitu Bu ya? Kayak orang namanya namanya Bu. Yang kadang-kadang pendek-pendek yang cepat-cepat bahkan dia tidak sering tinggal kelas. Kan tidak ada relasi dengan itu. Namun, karena itu adalah sesuatu kita memberikan pemahaman dia, bukan masalah itunya. Ketika kamu tidak menggunakan rambut yang panjang, ketika rambut yang panjang, kamu itu kurang ganteng. Kamu itu kurang gagah. Apalagi yang kamu sisir. Tapi kalau kamu sisir rapi, kamu lebih hebat dengan itu ya. Dan tak ingin ada sesuatu. Sehingga kita mencari benar. Saya sebenarnya mengikuti seperti itu. Ini dia disiplin positif. Selanjutnya. Nah, di dalam budaya kita, disiplin itu adalah salah satu kata yang penting. Ya, apalagi kita mendapatkan seorang kepala sekolah yang disiplin luar biasa. Kita merasa, itu kalau masuk ke sekolah ini bagaimana? Ya takut ya, takut kenapa? Karena kita sudah biasa dengan hal-hal nyata dengan keadaan kita yang selama ini. Bahkan kita lebih welcome ketika kepala sekolah kita tidak peduli dengan kita. Menggunakan jam 10, menggunakan jam 11. Dan jadi ya kita gunakan asal jangan jam ibu saja di kelas ditinggalkan. Ya Bu ya. Ternyata disiplin itu bukan kalau bagi kita itu negatif, karena tidak. Di mana jadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kapan disiplin kita cenderung berhubungan dengan ketidaknyamanan. Ini yang sering terjadi. Ketika berpikir misalnya, ibu di WA group ya, ibu tolong ya masuk ke kelas saya ini sesuatu sudah pada buat. Kita merasa itu, saya pun seperti itu. Tidak pernah dia begitu. Ini yang terjadi kita. Ya, jatuh dulu sama. Nah ini yang terjadi. Padahal ada semua seperti saya dan dia tidak lebih daripada kita. Karena kita yang terjadi. Nah, kita harus berubah seperti itu. Artinya ini seperti itu sebenarnya ini.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin. Nah, bagaimana kita mendisiplinkan siswa kita? Sedangkan kita tidak. Ini bu ya, ibu-ibu yang muda-muda. Ini sering kadang-kadang, ini sering ya. Walaupun saya tidak pernah melihat dengan mata, tapi saya banyak membaca dari sebelumnya. Ada sebagian di guru itu yang dikasih itu dengan tugas yang HP. Yang sering lagi. Nah, ini bagaimana anak-anak kalau fokus ya? Kita kan bersama anak itu dalam hatinya kita disuruh kerja itu dengan HP. Bahkan ada lagi guru di samping itu dia ngopek. Dia berbicara dengan kawannya tentang sepatu barunya. Ini sepatu baru saya beli dari Shopee dan sebagainya. Itu anak ketinggalan kelas. Kita mengharapkan yang disiplin. Kita tidak mengajarkan demikian. Kan cukup jauh ya. Ini saya tanya, semuanya juga kita ingin siswa kita itu disiplin kelas. Nah, disiplin kita dulu supaya mereka bisa disiplin. Kita berkesepakat kelas 5 menit tidak boleh terlambat. Kalau saya atur guru 5 menit tidak belum masuk kelas, atau kelas langsung hubungi guru tiket ataupun wakil transfer guru. Itu saya buat. Siswa saya kasih waktu 7 menit. Dan setiap 7 menit itu sudah masuk seperti ini, saya kasih 5 menit lagi untuk berbicara. Silakan kamu berbicara dulu, setelah itu kita belajar. Ya, sepakat ya? Iya. Karena ada hal yang penting dia lakukan, mungkin tugasnya yang tadi belum selesai. Kan bisa tanya kawan-kawan, tapi kan waktu seperti itu. Memang terkadang kalau kita tidak bisa mengolah kelas itu sendiri, siswa itu ribut. Nah, waktu kalian sudah tetap pegang aku. Waktu bicaranya ya 1 menit lagi ya. Nah, setelah habis itu, sudah habis, sudah, ayo kita belajar. Nah, lakukanlah eksperimen tadi, saya. Apapun itu lakukan. Atau ibu menanyakan, bagaimana perasaan kamu belajar dari ibu? Agak sama. Kalau dia bilang membosankan kayak kenapa? Dari tadi pagi bapak menyerocos saja. Sedikit ada salah bapak marahin kami. Itu kan suatu dia bukan tanggapannya. Ya, kita berulang. Oh, gimana caranya? Oke, dengan banyaknya sekarang teknologi, walaupun teknologi itu tidak terbarukan, boleh kita gunakan untuk memberikan pelayanan baik kepada siswa kita. Itu ya, Bu. Nah, ini Bu bekerja untuk menumbuhkan kesadaran ini yang kita inginkan. Ini juga ya, disiplin positif ini. Bagaimana siswa itu sadar dengan apa yang dia langgar. Tapi bisa kan? Bisa cara salah. Bisa. Apalagi ini kan berlembut. Sambil pegang anaknya, kenapa nak kamu terlambat? Kenapa nak? Apakah kamu sudah makan? Kalau bapak kan enggak, Bu. Kan guru itu mungkin siswa lebih nyaman dengan ibu-ibu. Kenapa? Merasa ada ibunya. Kalau bapak itu kan lebih sedikit lebih agak keras. Nanti kayak ada beberapa kali dulu, nanti kita tampilkan juga. Oke, silakan. Boleh Bu, kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, kita sharing. Kalau tidak bisa saya jawab, mungkin kawan-kawan lain bisa menjawab yang lebih pengalaman. Itu sudah ini kan senior. Ya mungkin ada pengalaman yang bagus kan berbagi juga kita boleh. Ini Bu, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku dan bangsa. Ini kita tidak boleh membedakan sukunya apa. Seperti saya Pak itu masih saudara beliau. Ya, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini kita sepakati. Kita tidak boleh membuat peraturan kelas itu yang sifatnya tidak berikan. Contoh nilai balikan institusi organisasi budaya pendidikan di sekolah kelas boleh. 1. Profil politik Pancasila. Jadi ini kita inginkan Bu. Artinya siswa yang kita harapkan akan mempunyai sifat ini setelah menjadi lulusan. Apa itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, dan mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sekarang ini apa yang saya bilang di sesuatu tahu? Coba, apa yang saya bilang di siswa itu?
setiap ini menjadi masalah sekarang. Kenapa anak ini tidak berakhlak? Ya kan? Di semuanya sama Bu. Di mana-mana saya dengar itu guru sering mengatakan anak sekarang itu berbeda dengan kita dulu. Ya ketika dulu mungkin ibu semasa ibu dulu ya, ada guru berjalan dia sendiri. Itu 30 meter kita mencari jalan lintas. Sekarang, kita tahu Bu, sekarang saking kita menghormati guru. Sekarang ada guru berbicara seperti ini, datang sering, bahkan menggunakan kata-kata yang bicara yang luar biasa ke kawan-kawan. Sampai dia bersenang-senang dia mengeluarkan kata-kata yang tidak patut diucapkan. Ya bukan? Itu tantangan kita loh. Tantangan kita adalah bagaimana anak kita itu menjadi anak yang berakhlak mulia. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Sekarang pertanyaan kan, di mana-mana sekolah yang notabene sekolah umum, bukan sekolah pesantren, penurunan siswa secara drastis. Di Aceh Tengah ini menjadi amat besar. Ketika kita pergi ke daerah itu namanya apa? Atau ke pesantren yang ada di Kosong. Ini gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah ilmunya mereka lebih berbeda kita? Apakah mereka yang kali bermakanan bergizi kita cuma makan sambal nasi? Sama. Dia menjadi perhatian kita sendiri. Ibu sekolah murah kan? Nah, kenapa sekolah itu menjadi rujukan untuk dari anak-anak yang sekitar itu untuk masuk sekolah kita? Bahkan kita sering melakukan dididik di sekolah, mungkin sosialisasi ke sekolah. 30 siswa di situ, karena kita tanya, nah, mau masuk ke sekolah kita? Oh, saya sudah Pak mendaftar di pesantren sini, hampir di 80% sudah mendaftar di sekolah di luar daerah kita. Ini jadi renungan bagi kita, refleksi. Ada apa? Ada apa dengan kita? Yang pertama, hanya sekolah-sekolah yang kalau ini seperti SMP 1, yang SMP 4 bertahan sesuai yang lain sudah dilihat ini. Ya, ini menjadi perhatian kita. Kenapa? Siswa kita lebih senang sekolah di luar dibandingkan dengan kita. Padahal yang ilmu yang kita dapatkan sama. Apalagi ibu-ibu yang muda-muda ini ya. Mereka sering belajar belajar IT, apalah banyak mendapatkan sumber dari webinar dan sebagainya. Sering melakukan ya? Sering kan? Dalam webinar. Kayak kami ini udah mulai ini Bu, ini udah ada saya udah ini. Padahal ibu ya, kita belajar itu yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad dari yang buaya sampai yang ini yang berdua di luar biasa. Ini antik nih, guru IPA ini yang berdua antik. Terus terang Bu, saya memang sama berdua ini. Pertama datang dialog. Ketika saya sampai sini harus dialog dulu. Di dalam hati saya, walaupun saya malu juga Bu, sebagai seorang yang laki malu dalam hati saya. Kalah lagi. Nih, itu Bang. Ini jadi ya saya jadi begitu kenapa ibu seperti itu? Karena di dalam dirinya sudah ada kesadaran yang sudah terpatri. Nah, mungkin saya akan coba kembali untuk memperbaiki diri. Selanjutnya programnya itu ada toleransi, rasa hormat. Ini yang kita inginkan Bu ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, kepemimpinan ini yang harus kita jaga. Di sekolah itu bagaimana kita bisa bekerja sama? Ternyata kolaborasi di sekolah itu memberikan nilai kepada kita banyak. Itu adalah salah satu aset kita di sekolah adalah kolaborasi. Kita ingin memecahkan satu masalah di sekolah. Cobalah kita berkolaborasi. Ada guru lemah di bidang penanganan siswa misalnya. Ada ini, tapi ketika kita bekerja sama itu betul. Dan itu harus kita tunjukkan di dalam kehidupan di sekolah kita yang kita jalankan sehari-hari. Yang selanjutnya ini Bu, perangkaian nanti yang kita harapkan
life skillnya dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari sini. Nah, ini yang paling banyak kita dapatkan di siswa kita, Bu. Merendahkan orang lain dengan memanggil bapaknya. Bahkan kami menggunakan kata-kata yang bersama dengan bapaknya, dengan kata-kata yang tidak baik dan gelar yang tidak baik diberikan kepada kawan itu. Ini menjadi masalah kita. Dan ini harus kita bagaimana kita harus menghapusnya menghapus ini. Nah, ini kebutuhan, ini kita pahami. Ini kebutuhan siswa sama seperti kita. Ada yang tidak sama dengan yang saya sampaikan itu. Pertama, survival, bertahan hidup. Contohnya kita begini, beras satu rumah tinggal satu bambu. Apakah kita ingin membeli beras hidup? Untuk apa? Bertahan hidup. Ibu menabung. Ini ada yang baru keluar sertifikasinya. Ditabung untuk apa? Digunakan ketika saat dibutuhkan. Itu sudah akhirnya bertahan hidup. Maka bertahan ini. Fisiologi, kesehatan, rumah, makanan, biologis secara merasa aman. Ketika kita sudah terpenuhi, sandang, papan tangan sudah terpenuhi, otomatis kita dalam keadaan aman. Yang selanjutnya, power, kekuatan. Apa itu? Murid memiliki kompetensi, keterampilan ingin diakui dan mereka belajar mengendalikan. Ini sering, Bu. Kadang-kadang, kalau kerjakan nomor soal nomor 5 ya, baru kita duduk kata-kata, Pak, saya sudah siap. Ibu, saya sudah siap. Apa yang kita lakukan? Mereka tidak akui, kamu mantap, luar biasa. Cuma itu, mantap itu kata-kata kamu luar biasa. Itu sudah luar biasa bagi dirinya. Karena kita sudah mengakui, iya. Kita selalu seperti itu, Bu. Ya, ketika kita ada prestasi beliau ya, mungkin pimpinan kita, mantap. Cuma itu yang kita dapatkan, bukan nilai uang, tetapi kita mantap itu. Kenapa kita dapatkan dengan anak buah kita? Mantap benar. Wah, ini yang Bapak inginkan. Walaupun yang terjadi itu belum tentunya seperti kita inginkan. Yang kedua, ini power. Yang kedua, love and guidance. Artinya apa? Diterima, guru menerima murid apa adanya. Murid itu punya. Gitu ya. Saya punya rekan CGP itu guru SDLB kebanyakan. Namanya Pak Win Jerohni Orgeli. Bagaimana dia menggerakkan belajar kepada sesuai autisme? Kita pernah mengalami itu siswa autisme. Kalau bisu masih bisa ditenangkan, tunanetra masih bisa menggerakkan kata-kata autis. Luar biasa. Saya pernah ditunjukkan, Pak. Saya baru dapat hadiah dari siswa saya. Apa itu? Bekas gigitan dan cara. Saya meminta nanti, Bu, yang kalau mungkin ada kesempatan kita ada kurang juga luar biasa. Dia pernah menjadi siswa pertukaran ke London, ke Amerika. Itu, Bu. Jadi kita yang unik. Jadi apapun murid kita itu harus kita didik. Tanpa kita harus memilahnya. Ini siswa yang ini kelas yang ini kelas yang begini. Kita tidak bisa. Kita harus menerima. Dengan apa? Dengan mengajarnya semangat kita. Tanpa menjudge dia selesai. Itu kebutuhan daripada cinta dan kasih sayang. Setiap orang pasti mendapatkan itu. Kita pun ingin mendapatkan kasih sayang. Anaknya seperti itu. Selanjutnya kebebasan. Ini yang kadang-kadang kita melakukan kebebasan dari sesuatu ekspresi. Ya, mungkin siswa kita belajar iklan misalnya. Kalian kalau mungkin yang lebih makan kalau itu Pak adalah sebuah benda. Panjangnya segini, lebarnya segini, ini dia bisa menjadi itu. Tetapi ada yang kalau tahu nggak apa itu kayu di rumah saya Pak. Apa itu kalau Pak benar kan? Ya, benar yang kamu katakan kayu itu adalah sebuah balok. Kenapa dia balok? Karena dia mempunyai panjang, mempunyai lebar dan tinggi. Itu disebut namanya balok. Nah, kita tidak itu saja. Kenapa dia mempunyai kebebasan seperti itu? Ya.
membuat pilihan bertanggung jawab bagi muridnya yang terbuka. Ini adalah kebutuhan. Kita harus begitu. Kita butuh kebebasan. Ketika ibu tidak bebas berekspresi di dalam kelas, pasti ada bosan ya. Pasti aku merasa tidak sesuai dengan itu. Selanjutnya kesenangan. Nah, di dalam kelas senang bu. Ketika siswa tegar, ketika siswa itu takut, itu tidak bagus untuk apa? Untuk pendidikan dia, perkembangan psikologi dia. Jadi bagaimana mereka senangnya? Itu tadi bu. Kita tergantung metodenya bu ya. Tergantung metodenya. Metode ajaran itu harus beragam. Jangan berfokus kepada satu metode saja. Oleh banyak metode-metode bisa kita pelajari di luar. Coba kita terapkan. Mungkin ada di antara satu metode itu sangat disenangi oleh anak-anak. Ya bu ya, walaupun tidak semua anak senang, tetapi kita bisa menemukan metode-metode tersebut untuk mendapatkan mendapatkan kesenangannya di kelas. Nah, mungkin ini kebutuhan dasar dari kita. Ini semuanya siswa dan kita sebagai guru mempunyai kebutuhan yang sama. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah ini kita tahu ya. Semuanya kita menginginkan seperti ini. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Pasti kita menginginkan itu ya. Kenapa kita harus menggunakan menggunakan helm ketika kita berperang? Kenapa? Supaya kita tidak dihukum dan kita nyaman dengan itu kan. Tapi kalau itu lupa saja bahwa ada polisi kita bicara dengan kawannya, kita merasa ketakutan. Kenapa? Karena kita merasa tidak nyaman. Tetapi kita memenuhi semua itu, kita akan nyaman. Dalam kita ada plat Honda kita, sebagainya, itu bisa. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tadi lihat penghargaan itu juga apakah ujian, apakah itu hadiah dan sebagainya. Boleh. Yang kemarin itu ada juga yang katanya, Pak, biasanya kalau siswa itu saya kasih permen 1. Ya kamu bisa jawab, kita kasih permen 1. Itu sudah luar biasa yang itu, ya. Nah, yang kedua menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, ini harus ada motivasi intrinsik murid melakukan disiplin diri karena dia takut hukum. Ini bagiannya ya. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan motivasi ekstrinsik. Ini kebalikan dari yang di atas. Terus di bawahnya motivasi intrinsik murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kewajiban dirinya sendiri. Ini yang kita inginkan. Ketika murid itu sudah melakukan disiplin karena sadar akan nilai kewajiban diri sendiri. Ini bisa kita dari diri kita sendiri. Ketika anak bangun tidur, kita tahu ya, setelah dia bangun tidur langsung melihat selimut dan membersihkan ini langsung dia sekolah dan sebagainya. Itu tidak ingin bukan? Kenapa? Karena dia sudah sadar, sudah menyadari dia harus melakukan itu. Mungkin awalnya kita hidup dulu, tolong selimutmu, tolong bantalmu, tolong tempat tidurmu dibersihkan dan sebagainya. Karena itu sering dilakukan, dia menyadari hal itu perlu dilakukan. Dia akan melakukan itu sehingga kita tidak lagi mempersalah dia kan? Karena itu sudah rapi. Kita tidak akan lagi memberikan komentar yang diri untuk tahun itu. Itu yang kita ingat anak siswa menyadari itu. Ya, ini konsep disiplin dengan identitas kata. Ini kalau disiplin salah melakukan gabung nanti dia akan menjadi gagal. Apa? Hukuman tidak nyaman, menyakitkan, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nih, murid menyembunyikan kesalahan, jadi tidak akan mengakui kesalahannya. Misalnya di dalam kelas itu ada yang menjatuhkan pas bunga. Karena dia takut dihukum, maka dia akan jujur. Padahal yang kita inginkan ada orang di situ. Tetapi bagaimana anak itu harus mengaku dengan caraku, maaf, saya tadi yang menjatuhkan. Berarti itu sudah ikhlas yang sudah baik, artinya ada kejujuran. Tetapi ketika kisah yang menjatuhkan, semuanya tidak tahu. Bahkan yang pelaku itu membuat narasi-narasi yang tidak baik. Bu, saya tadi masuk ke sekolah, dia yang pernah masuk. Padahal yang melakukan dia.
Jadi bagaimana hukuman itu tidak seperti itu? Artinya bagaimana siswa itu menyadari apa yang dilakukan? Penghargaan ada yang tidak itu. Karena ada sebagian anak akan merasa dirinya kalau tidak diberikan reward, maka dia tidak bersemangat dalam berprestasi. Yang kedua, merusak hubungan. Ada sifat diri, mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking. Ini ranking ini mungkin di kelas ya, dinilai mungkin, bukan diberlaku. Selanjutnya, merampas hak menghargai dirinya. Ini kalau kita tidak benar-benar tidak tepat dalam mendisiplinkan siswa kita, ini yang akan terjadi. Ya, konsep disiplin dengan identitas sukses ini yang kita inginkan. Apa itu? Murid menghormati peraturan yang sudah disepakati karena cara dirinya. Penguatan jangka pendek, murid tetap juga tidak nyaman, sehingga guru selalu memonitor murid. Ini yang perlu kita lakukan. Setiap kelas selalu kita ingatkan, lalu ini kesepakatan, ini yang harus kita lakukan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pembacaan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Artinya, ketika dia sudah menghargai dirinya dan menghargai orang lain, itu restitusi sudah berjalan dengan baik. Nah, kita lanjut lagi dulu. Nah, ini restitusi Pak. Apa itu restitusi? Restitusi itu bagaimana seseorang itu menyadari kesalahannya dan dia akan memperbaikinya. Ini dia. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini oleh Gosel, seorang ahli pendidikan dari Amerika yang mengatakan seperti itu. Ketika siswa itu sudah mengetahui kesalahannya dan cara berbeda, dia akan menjadi pribadi yang kuat. Ciri-ciri tersebut ya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ini yang kita inginkan. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Seperti kita melakukan kesalahan, bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu. Itu yang kita inginkan. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Artinya kamu menawarkan, kamu maunya seperti apa? Kalau kita bilang, kamu harus lari 10 kali lapangan ya. Pasti dia merasa bukan keinginannya, tapi kamu tahu kan apa kesalahan kamu, tahu kan? Apa yang kamu mau? Oh saya minta maaf, ya sudah. Berarti dia mau, tetapi dia masalahnya itu sudah berjalan di sisi sana. Kalau dia minta maaf kepada guru yang bersangkutan, daripada kita suruh keliling yang lagi 10 lapangan yang tidak terima, kamu maunya bagaimana? Kamu sudah tahu kan kesalahan, tahu kan? Jadi apa yang harus kamu lakukan untuk itu? Oke? Oh saya akan minta maaf kepada guru tersebut dan tidak mengulangi lagi kepada saya. Ini yang kita inginkan. Ya, menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Artinya kalau sudah siswa kita berkarakter, jujur dan sebagainya, mereka kuatkan, nggak pernah itu. Nah itu restitusi ya. Nah, perbedaan ini tipe-tipe yang ada di kita. Pertama, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut menghormati bendera. Ada bu, siswa kita? Ada. Guru menyuruh rani keliling lapangan. Ada. Itu hukuman. Hukuman. Apakah mereka sadar tentang kesalahannya? Belum tentu. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk memberikan tugasnya pada saat istirahat sebanyak 3 kali. Ada juga karena kamu duduk di kelas, tolong kamu kerjakan tugas ini berulang-ulang ditulis. Pernah melakukan itu? Pernah ya? Kalau saya belum pernah melakukan itu. Mungkin ada juga yang dua ada. Ya. Oh ya. Ya, mengulang kembali. Terus restitusi itu bagaimana?
Guru menanyakan dari kelas yang mana murid yang belum dilaksanakan. Misalnya dia berkesalahan apa misalnya Bu? Kesalahannya dia terlambat masuk dalam kelas. Bu ya, ini kasusnya misalnya. Nah, kalau hukuman kita bilang, kamu berdiri di depannya selama 20 menit karena kamu terlambat kelas, supaya itu menjadi contoh bagi kawan-kawan kamu. Kita memang bisa dengan itu, tetapi dalam dirinya apa kita terima? Dia merasa rendah diri karena dia dipertontonkan oleh teman-temannya. Bu ya. Terus konsekuensi, karena kamu tadi telah masuk kelas, nanti kamu yang keluar dari kelas ini nanti kamu bersihkan ruangan ini. Tidak ada tidak nongol. Lalu saja saya terlambat, ini guru yang agak seperti saya. Itu orang rendah diri berdebat terus. Nah, ketika guru menanyakan ke kelas mana ya? Katanya karena kamu terlambat. Iya. Tahu nggak kesepakatan kita? 5 menit kita terlambat. Oh ya. Oh, saya harus meneruskan kelas. Betul itu? Betul. Apakah kamu melakukannya? Mau. Apakah kamu tidak merasa dengar? Tidak. Kenapa? Karena saya mengetahui karena kita suka kelas. Artinya itu dia lakukan dengan secara sendiri. Daripada kita menemukan ini yang mungkin konstitusi ini yang sekarang ini yang harus dilakukan dari beliau. Banyak belajar tentang konstitusi ini. Karena konstitusi ini menyerahkan orang, tapi malah orang itu tidak ada salahnya. Ini yang paling poinnya. Dia melakukan kesalahan, tetapi menyadari bagaimana kesalahannya. Ya Bu, ini yang kita ingin kasih sederhana. Kalau sudah dia menyadari kesalahannya, otomatis dia akan mencoba untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang salah. Ini dia Bu. Nah, ini kasus ya. Kasus siswa tidak memakai seragam sekolah. Ya Bu ya. Hukum, ini penghukum, ini tipe guru ya. Ini tipe guru. Ada tipe guru penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau dan manajer. Ini ada di sekolah kita. Ada penghukum. Penghukum itu bagaimana? Kamu terlambat, tolong hormat budaya. Dia tidak mau dengarkan alasan dari siswa tersebut. Ada? Ada. Karena kita tahunya, gak apa-apa sebelum kita tahu, ya kan? Ada. Kamu terlambat, berdiri. Tidak mau. Ya, jangan banyak ngomong kamu, saya berdiri. Nah ini penghukum. Membuat rasa bersalah. Nah ini dikasih ibu-ibu sering mengeluh. Nah, berapa kali kalau sudah ibu bilang kemarin itu juga, sekarang itu juga. Apakah kamu udah sayang dengan saya? Apakah kamu udah sama orang tuamu? Kita merasa sehingga dia menyadari bahwa Ega seperti itu banyak menimbulkan masalah di gurunya dan di orang tua. Dan sesuatu itu akan tidak percaya diri. Karena jangan nanti kita menjadi orang yang laku itu. Kita mendengar, kamu sudah melakukan ini, kamu sudah melakukan ini. Di rumah pun mungkin seperti itu. Karena ada orang tua, nah saya sudah berikan sepeda motor ke kamu, saya berikan ini. Apakah kamu tidak sayang dengan saya? Atau kamu menurut saja nggak? Hidupmu jadi mati sekalian dan senang hidupmu. Ini anak itu akan merasa tidak percaya diri. Itu ya Bu. Itu tidak berdua, bukan bersalah. Saya teman. Biasanya teman ini juga boleh Bu ya. Biasanya, ya hari ini kamu terlambat ya. Tapi minggu depan jangan ya. Nanti kalau sama guru tadi ibu yang bilang atau bapak yang bilang. Nanti bapak kamu. Ada merasa, wah, ibu ini. Apa lagi? Apa Bu? Itu baik untuk perkembangan jiwanya baik. Tetapi apa yang tidak baiknya? Kebergantungan. Nanti jika ibu yang kalah, nanti kalau bapak kasih dia bela saya. Apalagi dia tetangga saya, misalnya seperti itu. Jangan tidak boleh. Selanjutnya pemantau. Nah,
Minimal Pak, kita dilabelasi saja kalau bisa di antara kedua ini. Kalau tidak terima, impor. Pemantau itu, kenapa kita? Kenapa? Ini Pak, langsung. Kamu kan tahu, peraturan kita nggak boleh nambah ini, mungkin kamu tambah. Kamu tahu kan apa hukumannya? Kamu tahu kan apa konsekuensinya yang terlalu? Tahu kan? Ya udah tuh, rasakan. Itu tidak ada salahnya. Kita tidak mau menyalahkan dia. Kamu tahu apa konsekuensinya yang terlalu? Tahu. Ya sudah. Apa nak? Mempersilakan sekolah. Kita tidak memaksakan, tetapi kita selalu menggunakan kalimat kamu sudah tahu, laksanakan. Minimal kita dilabel pemantauan. Yang ini yang kita inginkan. Semuanya telah manajemen. Ini kamu tahu kan? Apa kesalahan kamu? Tahu, saya terlambat. Nah, bagaimana kamu mengusahakan untuk besok tidak terlambat? Jangan ya. Besok saya beli termometer, saya setel di jam 5, Bu, saya bangun pagi-pagi, saya akan berangkat sekolah. Nah, apakah itu efektif? Nah, kalau nggak efektif, Bu, saya punya kakak saya punya ibu saya. Nanti saya minta beliau untuk membantu saya lebih cepat untuk mengingat saya. Seperti itu, Bu. Itu boleh. Jadi minimal Bu, kita usahakan Bapak dan Ibu, kita dilabelkan pemantau dan syukur-syukur kita manajer. Ini ibunya Bu, kalau usahanya Bapak jadi pimpinan, sama Bu Ibu. Sama. Apa bedanya murid dengan guru? Kalau sekolah kita menjadi kepala sekolah misalnya atau menjadi pimpinan, kan negaranya sama-sama manusia juga kan? Bedanya sama, kebutuhannya sama, mungkin penanganannya yang berbeda. Tapi ini yakin suatu saat ada yang menjadi kepala sekolah di sini atau yang menjadi awas seperti sebagainya sama, cuma penanganannya yang berbeda. Kan nggak mungkin Ibu kalau kamu kan nggak mungkin sebenarnya. Menurut Ibu bagaimana? Kalau Ibu menangan ini kira-kira Ibu nggak apa konsekuensinya? Tahu kan? Bagaimana Ibu saya mau dirinya? Kan cuma kamu dan Ibu dengan Ibu. Ilmunya sama. Karena ini ilmunya psikologi. Bagaimana kita menangani siswa atau orang yang ada permasalahan. Ini Bu, kebetulan kelas ini semuanya sudah buat ya setiap ini. Nah, bersifat abstrak artinya senantiasa dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Ini sesuai Bu. Jangan kita minta dengan Ibu Selisa, ya rasanya itu sama dengan kita, belum tentu. Ya kan berbeda ya. Istri dulu kayak Ibu ini, istri dulu sebenarnya berbeda dengan istri dua. Berbeda dari satu satu. Jadi kayak itu kita sesuaikan dengan keinginan aku. Kita lihat kita bagaimana sih karakternya? Ya berbeda Bu ya. Mungkin ada sekolahnya itu jauh dari ruang dulu, sehingga dia terlambat. Kamu mungkin harus tetapkan kamu jam 7.20 harus di sini. Mungkin dia dengan medan yang luar biasa, dia harus melewati sungai kadang-kadang, dia harus hutan. Dan juga pengalaman saya Bu di sebelah sana ada seorang anak. Dia tinggalnya di Kebo, tempat orang mengambil getah itu jauh. Dia harus pagi-pagi itu keluar kadang-kadang kalau musim hujan sepeda motornya nggak bisa jalan Bu, karena jalan kondisi jalan yang begitu becek. Kan mungkin kita samakan dengan di perkotaan. Jadi lihat situasi di sekolah itu sertifikat bagaimana, bisa silakan. Jangan adopsi semua. Kayak kita sih kayak Bu, kita selesai dengan itu. Apa kita buat sekolah kita Bu? Kan banyak kondisi ya. Kita buat sesuai dengan kondisi kan guru. Pak, saya janganlah hari Rabu itu jam 10 Pak. Janganlah jam 8 Pak. Karena kami seperti Pak Hukum saya tuh ngajar dulu Pak. Lalu saya menghadiri. Kan harus kita pahami. Oke, kita berikan waktunya supaya ketika sedia tidak terganggu dan kita pun bisa jalan dengan cepat. Nah, berubah pernyataan Ibu Samia terlalu banyak sehingga mudah digunakan sekolah kelas dan sekolah ikut berkontribusi. Jadi kalau soalnya banyak, karena kita ingin kurasi sampai 300 poin kita. Bagaimana dengan banyaknya 300 ribu orang itu? Cukup 3 dan 4 saja cukup.
hadir tepat waktu jam sekian. Saat proses pembelajaran kita tidak boleh misalnya apa. Sedikit saja, sehingga anak itu murid itu bisa mengingatnya. Yang mana ya? Yang penting kita tahu saja, yang penting anak itu paham. Nah, bagaimana? Oh, ibu tidak boleh begini misalnya. Boleh, benar. Tapi jangan terlalu banyak buat peraturannya, karena terlalu banyak sehingga sulit untuk diingat oleh semua siswa. Ini dia. Nah, ini segitiga restitusi. Bagaimana kita menangani? Pertama, validasi tindakan yang salah. Apa yang salah dengan tindakan anak siswa kita itu? Analisa. Kita analisa dulu apa salahnya. Apa yang dia lakukan? Apa salahnya yang dilakukan? Setelah kita tahu menganalisa apa yang dilakukan, selanjutnya menanyakan keyakinan. Misalnya, contohnya dia berdasarkan apa dia? Kita sudah tahu dia tidaknya salah. Kenapa dia salah berdasarkan? Musim seperti ini hujan. Kalau kita salahkan, kenapa berdasarkan? Dia bilang, Bu, saya kemarin itu validasi, ada analisa. Kamu tahu kenapa kamu salah berdasarkan? Kemarin saya hujan di jalan, sehingga pada saya tidak kering. Jadi daripada saya tidak sekolah, berikan salah satu seragam. Berarti kan kita beri alasannya. Baru kita menanyakan keyakinan. Nah, kamu tahu kan hari ini kita pakai apa? Tahu kan? Nah, kalau kamu sudah tahu, artinya kamu mau ulangi tidak? Oh tidak lagi. Nah, persoalannya juga bagaimana? Kan katakan, ini saya membawa baju dua. Satu, kalau persoalan musuhnya ini saya ganti, saya mau pakai pakaian yang lain, tapi seragam saya yang saya sembunyikan. Berarti dia sudah ada solusi. Ini yang kita inginkan. Kalau ketika dia ada masalah, bagaimana dia mengatasi masalahnya? Mungkin itu yang kita ikuti. Namanya meyakini keyakinan kelas. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Nah, ini penting ya kita katakan. Nah, kamu memang salah. Dan saya ibu itu pernah melakukan seperti itu. Tetapi ke depannya, kalau kita memperbaiki kesalahan itu. Kalau kita yang salahkan Bu, kamu salah. Tapi katakan, kamu pernah. Kalau dia merasa, ibu itu pernah salah. Dia tidak pernah melakukan sekali, tapi dia memperbaiki. Boleh. Atau boleh katakan, yang saya paham dengan bahasa kamu, dan setiap orang bisa melakukan kesalahan. Namun, yang kamu harus lakukan untuk memperbaiki itu, kamu lakukan dan jangan kamu ulangi kembali ini. Nah, kenapa? Tentu kamu punya alasan. Maka ini pertanyaan yang kita harus lontarkan untuk memvalidasi yang salah. Ini kalimat ini yang harus kita lontarkan. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Artinya, kita tahu dulu alasannya supaya kita tidak terlalu menekan di dia Bu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada nggak? Nah, supaya tidak hujan itu, ada nggak cara efektif teman-teman? Ya betul Bu ya, saya bisa beli baju hujan jas hujan itu Bu ya yang harga 10.000. Itu kan sudah bagus Bu. Artinya, dia sudah bisa mengatasi masalahnya. Ada solusi di dia. Terus kita menanyakan apa yang telah kita sepakati. Itu tadi Bu, kita kenapa masalah seragam sekolah tadi Bu ya. Kalau hari Senin tentang ini, Selasa seperti ini kita tanya. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Kamu kalau saya menjadi apa ya? Kamu ya, saya menjadi dokter, kamu ingin menjadi polisi, saya ingin menjadi guru. Bahkan Anda boleh mengatakan, saya ingin seperti bapak atau ibu. Berarti kita idolanya. Nah, ketika kita menjadi idolanya, mengkhianati dia, itu luar biasa sakitnya. Hati-hati Bu, jangan nanti dikira guru idola itu adalah sebuah yang saya guru idolanya. Padahal hati-hati. Kenapa? Kalau kita diidolakan, ketika kita melakukan kesalahan, itu sama kita daripada orang yang mengidolakan kita. Hati-hati. Ya, jadi misalkan kita jangan jadi idola, tapi siswa itu dekat dengan kita. Terus, nih Bu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, benar kan? Jadi dia merasa tidak disalahkan.
semua anak pernah lupa. Saya pun, siapa karena kita manusia tidak pernah luput dari kesalahan, kecuali saya dengan tekad dan sebagainya. Itu kalau gitu loh. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Karena oh berarti ada orang lain juga Bu ya. Iya. Tapi kembali lagi Bu, kamu harus tidak mengulangi kembali. Ini segitiga diskusi Bu. Nanti boleh Bu, kalau memang Ibu butuh nanti kalau kita saya akan share Ibu ya untuk suatu bacaan lah. Nah, akhir Bu, terima kasih. Ya, mungkin Bu sudah berapa menit ya? Hampir 1 jam ya. Mungkin menjalankan manajer kesehatan. Saya akhiri Bu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.